Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Widyastuti dengan NPM 41224231204042, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang di KPP Pratama Majalaya yang berjudul Prosedur Validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas tanah dan atau bangunan dalam konteks intranet di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Lalu yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, CTP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat kepada Ibu Tati Sumatri Bisri, SIKOM MM, CHRA, selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam mengerjakan laporan magang sehingga dapat terselesaikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, latar belakang, lalu kajian pustaka, lalu aktivitas magang, dan ditutup dengan kesimpulan dan penutup. Nah, teman-teman, ini yang pertama ada profil KPP Pratama Majalaya dengan logo DJP, dan KPP Pratama Majalaya ini di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, sejarah KPP Pratama Majalaya ini bahwasanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini telah dipersiapkan keberadaannya menurut SE per strip 19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan sistem administrasi pada wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak dan pembentukan KPP Pratama di seluruh Indonesia pada tahun 2007 sampai 2008. Nah, teman-teman, KPP Pratama Majalaya ini mulai beroperasi dan diresmikannya itu pada tanggal 28 Agustus 2007 yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani pada tanggal 4 Desember 2007. Nah, KPP Pratama Majalaya ini terletak di Jalan Peta nomor 7, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojong Loakaler, Kota Bandung, yang meliputi 15 kecamatan dan 48 kelurahan. Bahwasanya pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2023 itu, KPP Pratama Majalaya ini meresmikan pos pelayanan pajak Majalaya di Jalan Laswi. Nah, selanjutnya ini adalah struktur organisasi KPP Pratama Majalaya. Yang pertama itu ada Kepala Kantor KPP Pratama Majalaya. Lalu, selanjutnya ini ada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang memiliki tugas mengurus kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga, dan pengendalian intern lainnya. Lalu, di sini ada seksi pelayanan. Seksi pelayanan ini memiliki tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dan memastikan bahwasanya wajib pajak ini mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Dan seksi pelayanan ini juga merupakan yang mengurus proses administrasi perpajakan, menerima surat masuk, mengelola, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada seksi penjamin kualitas data. Seksi penjamin kualitas data ini yang memiliki tugas analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjamin kualitas data melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data serta informasi perpajakan. Nah, selanjutnya di sini ada seksi pengawasan. Seksi pengawasan juga yang memiliki tugas analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka penerimaan target pajak wajib pajak strategis. Lalu selanjutnya di sini ada seksi pengawasan 2, 3, 4, dan 5 ini masing-masing memiliki tugas dalam analisis, penjabaran,
pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan yang memiliki tugas analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak dengan pelaksanaan pemeriksaan, dengan pelaksanaan penilaian seperti properti, aset tak berwujud, bisnis, dan dengan pelaksanaan penagihan. Lalu di sini ada kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari dua, yaitu fungsional pemeriksaan pajak dan fungsional penyuluh pajak. Untuk fungsional pemeriksa pajak ini yang melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, lalu melakukan pengawasan aturan pemeriksaan, penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak, dan yang melaksanakan pemeriksaan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsional penyuluh pajak. Fungsional penyuluh pajak ini yang melakukan tugas penyuluhan perpajakan sebagai upaya dalam pemberian informasi perpajakan baik secara intern maupun masyarakat, serta yang membantu dalam proses administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Bahwasanya perekonomian sangat penting karena menentukan dalam kemajuan dan perkembangan suatu negara. Perekonomian sangat berkaitan dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin maju pula negara tersebut. Sehingga pendapatan memiliki dampak yang sangat besar terhadap negara. Nah, teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwasanya pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya pajak ini bertujuan untuk mengumpulkan dana pemerintah atau dana yang dibutuhkan pemerintah sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, pajak penghasilan ini merupakan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat fungsional. Nah, objek pajak penghasilan ini yaitu adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau PHTB. Nah, teman-teman, dalam proses pengalihan tanah atau bangunan ini memiliki dua ikatan perpajakan. Yang pertama itu adalah PPh atas PHTB atau pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau PPh atas PHTB ini dibayarkan kepada negara dan dipungut atau dibayarkan oleh penjual. Sedangkan untuk BPHTB ini dibayarkan kepada pemerintahan daerah yang dipungut oleh atau dibayarkan oleh pembeli. Nah, teman-teman, validasi ini dirancang khusus dengan tujuan untuk menghasilkan suatu perihal yang dinyatakan legal. Nah, untuk di KPP Pertama Majalaya ini, validasi PP atas PHTB ini melakukan sistem Cortex Intranet. Nah, Cortex Intranet ini merupakan sistem administrasi yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan proses administrasi perpajakan dan diharapkan dapat mempermudah validasi menjadi lebih mudah dan terintegrasi sehingga dapat melakukan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah kajian pustaka. Yang pertama ini adalah pajak. Seperti yang telah saya jelaskan pada bagian latar belakang, bahwasanya pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini juga pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Tidak hanya sebagai sumber penerimaan dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan ekonomi sosial
negara. Lalu pajak ini bertujuan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran negara, dan untuk mendukung pembiayaan negara serta mengatur perekonomian negara, menciptakan keadilan sosial dan mendorong kemandirian sosial. Nah, untuk sistem perpajakan di Indonesia ini menggunakan sistem self-assessment system. Nah, self-assessment system ini bahwasanya wajib pajak ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung melapor pajak terutangnya sendiri. Nah, yang kedua ini adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini, bahwasanya pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun masa pajak. Nah, adapun yang termasuk pajak penghasilan ini adalah keuntungan dari kegiatan usaha, lalu pekerjaan bebas, gaji, dividen, bunga, lalu sewa, dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk pajak penghasilan ini adalah PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 29, dan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh atas PHTB. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau PPh atas PHTB. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2, bahwasanya PPh atas PHTB ini dikenakan secara final. Artinya pajak yang telah dipotong atau dipungut ini tidak dapat dikreditkan dalam pajak yang terutang dalam SPT. Nah, adapun pajak PPh atas PHTB ini dikenakan karena adanya penghasilan yang diterima atau keuntungan yang diterima dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini. Nah, pengalihan hak yang dimaksud ini dapat berupa dari penjualan, tukar menukar, lelang, hibah, waris, lalu pelepasan hak dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait. Selanjutnya ini ada tarif PPh atas PTB yang terdiri dari 2,5%, 1%, dan 0%. Untuk 2,5% ini dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah susun atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk 1% ini dari jumlah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya juga sama dalam melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk 0% ini atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya di sini ada sistem Kortex Intranet. Melansir dari laman resminya Direktorat Jenderal Pajak, Kortex ini adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna dan perpajakan menjadi lebih terintegrasi. Adapun intranet ini merupakan jaringan pribadi yang terkandung dalam suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk berbagai informasi, lalu komunikasi internal antar karyawan dari perusahaan dan untuk mengakses informasi penting dalam sistem keamanan komputer. Jadi, Kortex Intranet ini merupakan sistem informasi internal yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak yang mana hanya dapat diakses oleh pegawai pajak. Nah, Kortex Intranet ini juga digunakan untuk mengelola data perpajakan secara terintegrasi, melakukan validasi dan proses administrasi lainnya yang hanya dapat diakses oleh pegawai pajak. Lalu selanjutnya di sini prosedur validasi PPh atas PHTB. Prosedur ini merujuk pada rangkaian atau langkah-langkah yang terstruktur yang diorganisir dengan baik untuk memastikan bahwa aktivitas atau transaksi ini dapat dilaksanakan secara tepat. Nah, validasi juga penting dalam
penelitian karena memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan sehingga menjadi valid dan dapat dipercaya. Nah, dengan adanya validasi PPh atas PHTB juga, Direktorat Jenderal Pajak ini dapat melakukan pengawasan atas pembayaran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini. Nah, selanjutnya di sini ada pentingnya prosedur validasi PPh atas PHTB. Yang pertama ini memastikan keabsahan pembayaran pajak NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara yang digunakan wajib pajak terdaftar di dalam sistem DJP. Jadi dengan adanya validasi ini, bahwasanya NTPN yang diberikan oleh wajib pajak ini, kita dapat memastikan apakah NTPN tersebut sah atau valid atau bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, mendukung proses balik nama di Badan Pertahanan Nasional sebagai prasyarat legalitas. Ini digunakan untuk sertifikat proses balik nama. Nah, dan selanjutnya ini ada mencegah penggelapan atau penghindaran pajak. Yang keempat ini adalah menjamin keabsahan hukum, dan yang kelima menjamin akurasi dan integrasi data perpajakan. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart validasi PPh atas PHTB. Dimulai dari wajib pajak ini mengisi formulir permohonan validasi. Nah, selanjutnya ini wajib pajak menyerahkan dokumen persyaratan dan formulir permohonan validasi tersebut. Dokumen persyaratan ini terdiri dari fotokopi KTP, KK, NPWP, lalu akta jual beli yang sudah ditandatanganin, lalu sertifikat, lalu PHTB, lalu surat setor pajak atau bukti bayar pajak. Nah, setelah itu diserahkan ke loket pelayanan, dan loket pelayanan petugas pajak ini memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, jika dokumen tidak lengkap, maka petugas pajak ini akan menyerahkan kembali dokumen persyaratan tersebut kepada wajib pajak. Dan untuk digunakan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Dan jika lengkap, maka petugas pajak ini akan mencetak BPS 2 rangkap, satu untuk diserahkan kepada back office dan satu untuk diserahkan kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya back office ini menerima dokumen yang dari loket pelayanan tersebut dan ditindaklanjut dengan membuka website dan login Cortex intranet, lalu menginput NIK atau NPWP penjual. Menginput NIK itu apabila penjualnya adalah orang pribadi. Jika untuk menginput NPWP ini jika penjualnya adalah badan. Dan selanjutnya yaitu menginput data pembeli. Jika data pembeli ini valid, maka dilanjutkan dengan menginput data objek pengalihan tanah seperti NOP, NIB, lalu alamat objek, luas tanah objek, dan nilai pengalihan objek. Dan jika tidak valid, maka petugas back office akan membatalkan kasus dan mengonfirmasi kepada wajib pajak via WhatsApp. Nah, setelah itu, setelah menginput data objek pajak ini, lalu petugas akan memilih tarif PPh final sesuai dengan formulir permohonan validasi yang diisi oleh wajib pajak. Dan selanjutnya memasukkan tanggal transaksi yang tercantum di dalam AJB atau dalam bukti bayar pajak, dan selanjutnya memilih NTPN sesuai dengan bukti bayar. Jika NTPN tidak muncul, maka petugas akan membatalkan kasus dan mengajukan permohonan NTPN ke pusat, lalu selesai. Dan jika NTPN muncul, maka petugas akan melanjutkan dengan men-scan dokumen dan mengupload skanan dokumen tersebut. Lalu, petugas pajak akan mengklik simpan, klik submit, dan unduh bukti penerimaan surat atau BPS, lalu klik lanjut, lalu unduh surat keterangan penelitian atau SKED, yang mana SKED ini digunakan oleh wajib pajak sebagai bukti, dan klik selesai, lalu cetak file BPS dan SKED ini menjadi 2 rangkap, satu untuk petugas pajak dan satu untuk diberikan kepada wajib pajak. Nah, jika dalam cetak BPS yang diberikan loket pelayanan ini terdapat nomor telepon, maka petugas pajak akan mengirimkan SKED ini via WhatsApp, dan jika tidak
terdapat nomor telepon wajib pajak dalam cetak BPS ini, maka wajib pajak akan mengambil sket tersebut pada waktu estimasi 3 hari atau sampai seminggu. Nah, selanjutnya wajib pajak ini menerima sket dan selesai. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas magang. Jadi, aktivitas magang ini saya melaksanakan magang selama 3 bulan 20 hari. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, aktivitas magang ini terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal itu kegiatan magangnya berada di dalam lingkup kantor KPP Pratama Majalaya, sedangkan eksternal ini di luar lingkungan KPP Pratama Majalaya. Yang internal ini yang pertama ada aktivasi Kortex. Nah, aktivasi Kortex ini membantu wajib pajak dalam mengaktifasi Kortex sampai dengan wajib pajak dapat mengakses portal Kortex. Biasanya dibutuhkan NIK wajib pajak, lalu nomor telepon dan email wajib pajak pada saat pendaftaran NPWP. Lalu yang kedua yaitu aktivasi DJP online. Aktivasi DJP online ini membutuhkan EVIN, NPWP, serta email dan nomor telepon. Nah, selanjutnya ini ada ketiga ini adalah pelaporan SPT tahunan 1770SS dan 1770S. Untuk SPT tahunan 1770SS ini jika penghasilan wajib pajaknya kurang dari 60 juta. Dan jika untuk pelaporan SPT tahunan 1770S ini jika penghasilan wajib pajaknya ini lebih dari 60 juta. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah permohonan EVIN. Permohonan EVIN ini digunakan untuk aktivasi DJP online. Nah, yang kelima adalah perubahan data email dan nomor HP. Jadi perubahan data email dan nomor HP ini seringkali wajib pajak pada saat pendaftaran NPWP email yang dulu itu sudah tidak ada dan nomor HP yang dulu juga sudah tidak ada, maka dilakukanlah perubahan data email dan nomor HP. Lalu yang keenam ini adalah menginput validasi surat permohonan PPH atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini atau PHTB sesuai dengan PER strip 08 garis miring PJ garis miring 2022. Ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan di atas di bagian flowchart dan bagian kajian pustaka. Nah, selanjutnya ini ada yang ketujuh adalah membuat permohonan NTPN ke pusat. Yang kedelapan adalah mendata dokumen yang telah divalidasi untuk di-scan dan diinput ke Microsoft Word. Dan yang kesembilan yaitu mengirimkan sket kepada wajib pajak. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas magang eksternal. Nah, yang pertama ini pojok pajak RSUD Cicalengka dan RSAMC Cileunyi. Nah, jadi pojok pajak ini merupakan sarana penyuluhan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat yang di tempatnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis atau tempat lain di seluruh Indonesia. Nah, saya melaksanakan pojok pajak di RSUD Cicalengka dan RSAMC Cileunyi. Tugasnya itu membantu dalam pelaporan SPT tahunan 170 SS dan 1770S dan membuat permohonan EVIN, lalu membantu dalam perubahan email dan nomor telepon. Dan yang kedua ini adalah pos pelayanan KPP Pratama Majalaya yang mana membantu dalam pelaporan SPT 1770SS dan 1770S. Nah, selanjutnya di sini ada kendala dan solusi yang saya alami pada saat pelaksanaan magang. Yang pertama itu adalah kendala pada sistem. Bahwasanya karena Kortex ini masih dalam pengembangan, maka seringkali terjadinya sistem Kortex yang error serta jaringan intranet yang error yang mengakibatkan dalam proses memvalidasi itu menjadi terhambat. Nah, solusinya ini adalah perbaikan sistem. Lalu yang kedua yaitu dokumen yang tidak lengkap. Walaupun dalam loket pelayanan terdapat
memeriksa berkas dokumen lengkap atau tidaknya, seringkali ada saja dokumen akta jual beli yang belum ditandatangani oleh para saksi, penjual, pembeli, dan notaris. Nah, solusinya ini mengkonfirmasi kepada wajib pajak untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah NTPN yang tidak terdeteksi. Jadi seringkali NTPN yang terdapat dalam bukti bayar ini tidak terdeteksi. Solusinya yaitu mengajukan permohonan pengajuan NTPN kepada pusat melati. Nah, yang keempat ini NIK pembeli atau penjual seringkali tidak terdeteksi dikarenakan Cortex masih dalam pengembangan sistem. Seringkali NIK pembeli dan NIK penjual ini tidak terdeteksi. Nah, solusinya petugas akan meminta wajib pajak untuk datang ke KPP setempat atau KPP tempat mereka mengajukan permohonan validasi untuk meregistrasi NIK yang tidak terdeteksi. Dan yang terakhir adalah bukti bayar yang berbeda. Seringkali dalam bukti bayar yang diberikan wajib pajak dengan bukti bayar dalam sistem Cortex intranet ini berbeda. Terdapat kadang lebih bayar ataupun kurang bayar. Jika kurang bayar, maka petugas pajak akan mengkonfirmasi kepada wajib pajak untuk membayar kekurangan pajak terutang tersebut agar validasi tersebut dapat dengan segera diproses. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini bahwasanya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini adalah suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, warisan, atau dengan cara lainnya. Nah, PPh atas PHTB ini juga bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut ini tidak dapat dikreditkan pada pajak yang terutang dalam SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Dan konteks intranet ini juga digunakan untuk mengelola data perpajakan secara terintegrasi, memudahkan dalam memverifikasi data, melakukan validasi, dan proses administrasi lainnya. Serta pentingnya validasi PPh atas PHTB ini memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan atas pembayaran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, selanjutnya di sini ada sarannya ini untuk memperlancar proses validasi PPh atas PHTB diharapkan dapat melakukan pengembangan sistem dan mengedukasi wajib pajak mengenai persyaratan dalam mengajukan surat permohonan penelitian, surat setor pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan agar dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya di sini ada dokumentasi saya selama melaksanakan magang seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.